Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stariski Syahbanabari dengan NIM 40122111148. Di sini saya akan menjawab hasil analisis saya dan jawaban saya seputar asas par in parem non habet imperium. Jadi asas par in parem non habet imperium itu adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainnya. Disebut juga kadang par in parem non habet iudicium atau par in parem non habet iurisdictionem. Terus juga asas hukum ini berasal dari hukum Romawi yang dapat ditilik kembali ke karya ahli hukum Ulpianus pada tahun 170 sampai 223 dan Julius Paulus pada abad ke-3. Kemudian asas ini juga terkandung di dalam Digesta yang merupakan bagian dari program kodifikasi hukum yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi Timur Justinianus. Pada abad pertengahan, asas ini digunakan oleh Bartolus dalam karyanya Tractatus Praesaliarum pada tahun 1354, dan di situ ia menyebutnya dengan kalimat yang lebih panjang, yaitu non enim una civitas potes facere legem super alteram quia per in parem non habet imperium, yaitu suatu negara tidak dapat membuat hukum terhadap negara lain karena pihak yang setara kedudukannya tidak punya kuasa atas pihak yang lainnya. Terus juga asas ini kini digunakan dalam konteks hukum internasional dan sangat penting dalam konsep kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, semua negara sama-sama berdaulat dan memiliki kedudukan yang setara. Asas ini berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangannya masing-masing. Peraturan itu juga hanya berlaku di negara tersebut, mulai dari pimpinannya yang tertinggi bahkan sampai yang terendah. Contohnya di Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, TAP MPR dan lain-lainnya sampai ke peraturan daerah, peraturan pemerintah dan lain-lainnya. Dan juga peraturan tersebut dibuat mulai dari pembuatan naskah akademik, rancangan undang-undang, sampai pengesahannya. Undang-undang yang telah berlaku mengikat semua warga negara dan warga asing yang berada dalam suatu negara. Warga negara asing yang berada dalam suatu negara yang bukan negaranya harus tunduk pada hukum negara setempat walau hanya pendatang. Tapi jika seseorang yang tidak berada di negara yang bukan negaranya, maka hukum negara lain tidak dapat berlaku. Artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara tidak akan bisa dihukum dengan hukum negara lain. Semisal kita pergi ke negara Singapura dan melakukan sebuah aksi kriminal, nah maka hukum negara yang ada di Singapura itu tidak berhak mengatur atau atau menjadi suatu tindak pidana untuk kita, tetapi kita akan dipulangkan dan akan menggunakan hukum Indonesia seperti itu. Terus juga bagi ini pun berguna bagi seorang kepala negara
Seorang kepala negara ini memiliki kedaulatan. Sebagaimana kedaulatan negaranya yang mempunyai undang-undang sendiri, artinya jika kepala negara melakukan pelanggaran sebuah norma hukum terhadap negara lain, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan bukan pada kawasan teritorialnya atau yurisdiksinya, maka kepala negara tersebut tidak dapat dihukum dengan hukum negara tempat dia melakukan pelanggaran. Seberat apapun pelanggaran yang dilakukan, tetap tidak bisa dihukum dengan hukum negara lain. Nah, seperti itu. Kembali ke contoh yang tadi. Terus juga produk hukum yang dapat mengadili seorang kepala negara adalah dengan memakai hukum internasional. Hukum internasional merupakan sebuah kesepakatan negara-negara untuk membentuk suatu norma hukum terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atas dasar keadilan. Dalam kesepakatan bersama, dibentuklah peradilan yang sifatnya global bagi seluruh negara anggota yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa internasional, baik yang dilakukan oleh negara maupun individu sebagai subjek hukum internasional. Terus juga seseorang kepala negara bisa diadili dengan hukum internasional atas dasar melanggar aturan internasional. Peradilan internasional nantinya akan menjatuhkan sanksi kepada kepala negara jika terbukti bersalah. Hal ini sama dengan peradilan biasa dalam sebuah negara. Negara dapat melakukan pembelaan terhadap kepala negaranya yang disangka bersalah karena telah melanggar hukum internasional. Upaya hukum juga dapat dilakukan jika merasa belum memenuhi rasa keadilan. Nah, terus selanjutnya di sini saya akan menganalisis asas par imparem non habet imperium terkait berita atau peristiwa yang terjadi atas serangan di Benghazi kepada Duta Besar Amerika Chris Stevens, yang dimana itu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu mengatakan kepala Biro Keamanan Diplomat mengundurkan diri dan 3 pejabat lainnya dibebas tugaskan menyusul laporan hasil penyelidikan tentang serangan di kantor perwakilan Amerika Serikat di Benghazi, Libya pada tanggal 11 September. Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, Chris Stevens, dan 3 warga Amerika lainnya tewas ketika orang-orang bersenjata menyerbu gedung kantor perwakilan diplomatik. Sementara itu, Senat dan Komisi Hubungan Luar Negeri DPR hari ini pada tanggal 20 bulan 12 dijadwalkan akan mencecar wakil menteri luar negeri yang membawahi kebijakan dan manajemen. 2 masalah yang akan dibahas adalah mengapa langkah-langkah pengamanan kurang memadai dan mengapa militer gagal bertindak lebih cepat untuk menangani serangan yang berlangsung selama 9 jam. Serangan dilakukan oleh kelompok milisi dalam rangka protes menentang film yang dianggap menghina Islam dan yang dibuat di Amerika Serikat. Jika dikaitkan dengan asas ini berkaitan dengan hubungan antara negara-negara di dunia, sedangkan kasus Benghazi berkaitan dengan hubungan internal Amerika Serikat. Namun konsep kedaulatan yang dinyatakan dalam asas par imparem non habet imperium dapat dihubungkan dengan kasus Benghazi melalui pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat atas konsulat mereka di luar negeri. Serangan di Benghazi menunjukkan pentingnya perlindungan yang memadai bagi personil diplomatik dan konsuler Amerika di wilayah asing. Negara-negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi personil diplomatik asing di wilayah mereka, dan
Setiap kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak kedaulatan negara asing. Dalam kasus Benghazi, beberapa pejabat Amerika Serikat diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai hasil dari kritik terhadap tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi personil diplomatik Amerika Serikat di wilayah asing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep kedaulatan berlaku untuk setiap negara di dunia, tanggung jawab negara untuk melindungi warganya juga menjadi faktor penting dalam hubungan internasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas analisis yang saya rinci lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.